Semua kita menginginkan kredit skor di perbankan kita tentunya baik, bukan ya? Nah, namun masih banyak yang diantara kita ya dalam melakukan proses pengajuan pinjaman online ya itu ditolak ya karena alasan simpel ataupun alasan klasik, yaitu data telah masuk di BI checking. Ini tentu saja akan mempengaruhi performa kamu dalam mengajukan pinjaman online di tempat lain ya, di aplikasi pinjaman online lain. Nah, agar BI checking kalian kembali bersih ya, sehingga performa kalian meningkat ya dalam melakukan proses pengajuan pinjaman ya. Nah, saya akan memberikan tips dan triknya di video ini. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten saya kali ini dan tentunya telah memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki dan aktivitasnya. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan walafiat. Oke guys, kembali lagi di channel Bang Kopil Official ya. Kita akan bahas kembali bagaimana caranya untuk melakukan pembersihan ya terhadap nama kita yang telah terblacklist di BI checking gitu ya, ataupun udah masuk SLIK OJK gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana caranya agar kita kembali mengembalikan nama kita ya ke seperti semula data-data kita yang telah terblacklist itu, sehingga performa kita dalam melakukan pengajuan ya di pinjaman ya, baik di pinjaman online ataupun di perbankan itu kembali kembali baik gitu ya. Jadi artinya kredit skor kita kembali baik gitu ya. Jadi risiko kita untuk ditolak itu sangat tipis kemungkinan gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di dalam perbankan ya itu ada berapa tingkat resiko ya apabila kita memiliki kredit skor seperti berikut ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 5 tingkatan ya untuk resiko skor kredit untuk ditolak ya pengajuan pinjaman kita, baik di pinjaman online ataupun di perbankan ya. Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kredit skor dengan nilai 250 sampai 573 guys. Di sini kalian bisa lihat resikonya sangat tinggi guys untuk ditolak ya. Tentu saja risiko sangat tinggi untuk ditolak. Kemudian di kategori kedua itu adalah risiko tinggi berada di angka 574 sampai 640. Nah, ini juga memiliki risiko yang tinggi. Kemudian ada lagi risiko sedang ya, berada di kisaran angka 641 sampai 676. Nah, ini berada di risiko sedang. Tipis kemungkinan akan ditolak dan juga pasti juga akan di ACC, artinya 50-50% gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah resiko rendah, berada di rentang angka 677 sampai 712. Nah, ini tidak akan mungkin kalian ditolak apabila kalian melakukan proses pengajuan apabila kalian berada di kategori resiko rendah ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling tinggi adalah berada pada kisaran 713 sampai 900. Wow, ini sangat fantastis ya. Jadi resiko sangat rendah. Jadi apabila Anda berada di kategori ini gitu ya, kalian bisa dipastikan tidak akan pernah ditolak setiap pengajuan pinjamannya karena kredit skor kalian adalah excellent gitu ya. Nah, jadi ini perlu kita siasati ya guys, kredit skor kita ini gitu ya. Bagaimana agar kita selalu menjaga gitu ya kredit skor kita ini yang paling utama ya, yang paling berpengaruh sekali pada saat kita dalam melakukan pengajuan pinjaman online. Jadi setiap institusi, lembaga ya ataupun aplikator ya, tempat ya kita ya mau melakukan pengajuan pinjaman itu akan memperhatikan hal ini dulu guys. Di sini adalah tingkat dari kemampuan kita tentunya gitu ya. Dari tingkat kemampuan kita itu bisa dinilai dari skor kredit ini guys. Nah, salah satu tips yang paling utama ya yang harus kalian lakukan gitu ya, kalian harus melihat selalu pantau terus ya kredit skor kalian di SLIK gitu ya. Caranya gampang sekali, kalian tinggal masuk di website ya, kalian tinggal kunjungi saja ojk.com gitu, lalu kalian masuk ke bagian idepku.ojk.go.id ya, lalu klik opsi pendaftaran ya. Kemudian kalian tinggal isi beberapa informasi data diri untuk cek ketersediaan layanan. Data itu seperti jenis informasi debitur ya, perorangan atau badan usaha, kewarganegaraan debitur, jenis identitas debitur dan nomor identitas
debitur. Kemudian setelah itu kalian tinggal isi data diri selanjutan ya pada formulir registrasi Slik OJK. Kemudian kalian unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan sesuai jenis informasi debitur dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, dokumen bagi debitur perorangan, foto scan atau KTP asli untuk warga negara Indonesia atau foto atau scan paspor asli untuk warga negara asing, dan foto atau scan asli surat keterangan kematian atau surat keterangan ahli waris debitur yang meninggal dunia, guys ya. Kemudian kalian bisa lihat ya di sini dokumen bagi debitur badan usaha, foto scan identitas asli dari pengurus KTP atau WNI atau paspor untuk WNA ya. Di sini sudah jelas sekali, tinggal kalian ikuti step by stepnya gitu ya di beberapa video ini gitu. Nah, kemudian kalaupun juga ini terlalu ribet ya bagi kalian bisa juga menggunakan aplikasi ya untuk bisa langsung cek Slik OJK kalian secara online, dan ini juga cepat ya, hasilnya juga langsung bisa kalian ketahui. Kemudian tips berikutnya ya yang tak kalah penting ya, yang harus kalian lakukan, catat semua ya berapa pinjaman yang kalian lakukan ya, baik di perbankan atau di pinjaman online. Silakan kalian catat ya, dan kalian buat beberapa bagian ya, kira-kira seperti daftar gitu ya. Kalian buat, kalian kira-kira melakukan pinjaman online di aplikasi mana, melakukan pinjaman uang di bank mana gitu ya, serta kalian buat daftar di situ tenggang waktu ataupun juga kondisi dari kredit kalian gitu ya di lembaga tersebut. Apakah kalian selama ini pembayarannya lancar ya, atau pembayaran kalian menunggak gitu ya. Ini harus kalian cek and recheck gitu ya. Ini untuk untuk selalu menjaga kredit skor kita agar baik ya. Artinya dari lembaga atau yang aplikasi ya yang memberikan pinjaman kepada kita, itu akan memberikan kredit yang baik kepada kita. Nah, itulah gunanya kita mencatat ya, ataupun juga membuat beberapa daftar dari berapa pinjaman kita ya. Nah, itu gunanya gitu. Apakah kredit kita lancar atau kredit kita tidak lancar? Nah, itu harus kalian perhatikan ya. Perhatikan betul hal-hal ini agar BI checking kalian itu bisa tetap performanya baik gitu. Nah, kemudian kita masuk di bagian triknya gitu ya. Bagaimana BI checking kita kembali bersih ya gitu ya. Yang berikutnya adalah kalian ini ya, apabila kalian mengalami gagal bayar ya di aplikasi pinjaman online Aku Laku, Shopee Paylater, dan Kredivo gitu ya. Nah, silakan kalian lakukan pembayaran sesegera mungkin gitu ya, sesegera mungkin. Dan setelah kalian melakukan pembayaran, segera kalian buat pernyataan ya, dan kalian minta kepada pihak aplikasi untuk gitu ya menambahkan ataupun juga memberikan data-data terbaru ya kepada OJK bahwa kalian telah lunas dalam hal pembayaran gitu ya. Banyak sekali kita lihat ya dari beberapa komentar-komentar video ya di channel Bang Kopil Official ini, mereka telah melakukan pembayaran tapi BI checking mereka masih bisa dikatakan masih masuk dalam blacklist BI ya, BI checking gitu, hitam, daftarnya daftar hitam. Jadi ini untuk menegaskan ya kepada pihak aplikasi atau juga pihak OJK bahwa data kita benar-benar telah bersih, kita tidak memiliki tunggakan lagi gitu di perbankan gitu. Kalaupun kalian terlambat dalam hal pembayaran, usahakan kalian negosiasi untuk pembayaran denda gitu ya, mungkin dendanya udah gede ya. Mungkin itu bisa kalian lakukan negosiasi kepada pihak aplikasi ya pinjaman online untuk mengurangi denda kalian. Biasanya itu kan diberikan penghapusan denda biasanya ya. Kalau 90 hari itu sudah diberikan penghapusan denda gitu ya. Nah gitu. Jadi untuk trik ya, silakan kalian lakukan ini ya. Lakukan pembayaran di 3 aplikasi. Lalu muncul pertanyaan, Bang, untuk selain aplikasi pinjaman online itu apakah dibayar? Nah, yang itu sesuai dengan pengalaman saya, itu boleh tidak kalian bayar gitu ya, seperti aplikasi selain dari Shopee gitu ya, Aku Laku, Kredivo ya. Nah, dan juga nanti ada Oppo Paylater gitu ya, Dana Paylater, Shopee Paylater gitu ya. Nah, itu harus kalian wajib bayar. Selain dari itu boleh kalian tidak membayarnya apabila kalian memiliki tunggakan di situ gitu. Jadi simpel ya, gampang caranya. Tinggal kalian ikuti step by step ini gitu ya, tips dan trik ini agar BI checking kalian kembali auto bersih, sehingga pengajuan pinjaman online kalian itu akan diterima gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari pinjaman kalian tersebut gitu. Oke. Nah,
Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.